Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu, baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Melalui ibadah pekat PA. Iya, betul sekali Kak. Walaupun ibadahnya masih dalam kondisi seperti ini Kak, kita harus online, tapi nggak apa-apa. Itu tidak menutupi rasa kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Iya, benar sekali. Bagaimanapun keadaan kita harus tetap semangat, tetap memuji nama Tuhan. Ada di siap beribadah? Oh, siap. Kita saat teduh dulu ya, Dede ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan Mars PA. Ya, ada kita bangkit berdiri ya, menyanyikan Mars PA dengan sikap sempurna. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa atas anugerah-Mu, atas hari yang indah ini kami bisa berkumpul beribadah walaupun kami di rumah kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita memuji nama Tuhan. Bermacam-macam anak, enaknya berdiri nih Kak. Iya, adik-adik berdiri, kita berdiri yuk.
Ya, kita saksikan ya. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menuntun. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan damai bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan damai bergelombang, timbul menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbul menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bermazmur yang akan disampaikan oleh Adik Rahel dari sektor Napiri. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dulu. Lagunya apa, Kak? Yesus sayang padaku. Iya, Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan
semangat. Kita akan belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena hari ini Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ezra. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Mari berdiri, kita akan membaca bersama-sama. Perhatikan kakak ya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Terpujilah Yesus Kristus, Allah yang menjadi firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. 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 Apa kabarmu adik-adik? Tetap semangat? Ya, kakak senang kalian pasti semangat mengikuti ibadah hari Minggu ini. Hari ini kakak senang sekali menjumpai adik-adik, karena khotbah kita berjudul Aku Mau Membangun. Adik-adik tahu siapa tokoh kita hari ini? Tadi kakak sudah membaca dari kitab Ezra. E-Z-R-A. Ezra. Mungkin kalian nggak kenal ya, tapi hari ini kita kenalan sama Ezra. Ini loh Ezra. Ezra ini adalah seorang pemimpin yang saleh. Ia juga seorang Yahudi, imam dan ahli Taurat. Wah, luar biasa ya Ezra. Nah, Ezra ini yang ditugaskan untuk mengatur masyarakat orang-orang Yahudi di Palestina. Kenapa adik? Karena banyak masalah yang terjadi, maka Raja Persia kurang senang, sehingga Raja mengirimkan seorang kuasanya untuk
untuk menertibkan masyarakat Yahudi. Dan orang yang dipilihnya adalah Ezra. Siapa? Ezra. Karena Ezra dianggap mampu dan paham tentang perkara Yahudi, maka Ezra harus menertibkan umat dan memulihkan hukum Allah kembali di dalam hati umatnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tahu enggak? Tugas Ezra tidaklah mudah. Ezra harus menggerakkan umat untuk kembali membangun. Apa yang dibangun? Bait Allah di Yerusalem. Sebelum kakak lanjutkan, mari kita lihat video berikut ini. Hi! Hey, Wendy! Hi, Bob! Hi, Lofty. Wow! Bob and Wendy are building you that treehouse! Wendy's my hero, and she can build anything. Right, Wendy? And we can hold our first club meeting today at lunchtime. You want the treehouse finished today? Yes, please. That's okay, isn't it, Wendy? Of course. Awesome! Thank you! It'll be the best clubhouse ever. Bob and Muck, you go back to the yard and cut the timber for the support beams. Lofty, you stay here and help me, and then I'll call Dizzy to pour cement for the foundations. Can we build it? Yes, we can! Floor painted? Check. Paint drying? Check. Hey, I'm here to help get the treehouse ready. Safi, wait! The paint's not dry! Wendy, we can put our biggest trophy inside the treehouse. No, Safi, wait! Dizzy's pouring in cement. Well, that's enough waiting. I need to finish the treehouse. How's it going, Hero Wendy? Help! What was that? Sappy! Why were you up there, Sappy? The treehouse isn't ready yet. The trophy! Don't worry, Safi. I'll get it. Oh, it's too far down. Oh. Letting go! My hero. Team, I need all wheels on deck. Now! The cement is dry, so the treehouse is ready to use. Amazing! Thank you. I want one! I want one! I want one. Room in your schedule for 3 more, Wendy? Of course. Nah, adik-adik, kalian tentu lihat kan video tadi? Dalam membangun itu perlu apa ya? Kerjasama. Perlu ada orang yang mengawasi agar pembangunan itu sesuai dengan rencananya. Kalau tidak hati-hati tadi ada yang jatuh juga. Nah, Ezra harus menggerakkan hati umat untuk kembali membangun, terutama membangun bait Allah. Adakah dari adik-adik yang tahu arti kata membangun? Atau apakah adik-adik pernah melihat seperti tadi tukang bangunan yang sedang bekerja? Adik-adik, kalau kita melihat, mendengar, membaca, kata membangun berasal dari kata B-A-N-G
yaitu bangun, mendirikan sesuatu. Dalam membangun sebuah bangunan dibutuhkan tenaga dan kerja keras, juga waktu yang tidak sebentar. Nah, seperti membangun sebuah bangunan, membangun bait Allah dan kota Yerusalem tentunya tidak mudah. Nah, pembangunan juga masih berlangsung hingga sekarang. Kita dibutuhkan untuk membangun bersama Tuhan. Wah, karena adik-adik masih kecil, bukan berarti adik-adik tidak bisa untuk ikut membangun. Adik-adik bisa membangun dari hal yang kecil, yaitu membangun IMAN, membangun iman adik-adik. Ayo, bagaimana caranya membangun iman? Ya, dengan rajin berdoa dan beribadah. Kakak tahu, kalian di rumah pasti rajin berdoa kan? Rajin beribadah kan? Kakak percaya kalian pasti rajin berdoa. Nah, dalam rangka membangun iman, adik-adik perlu ingat, jadi kan perlu kerja keras, perlu gotong royong. Nah, coba kalau di rumah, mama lagi sibuk masak pagi. Adik-adik lagi begini, lagi apa ini? Main game. Nah, seharusnya adik-adik yang bantu mama. Atau bisa tanya mama, mama aku bantu apa ya? Walaupun hanya sekedar bersih-bersih kursi dengan sulap, bersih-bersih jendela, itu sudah termasuk ikut campur tangan dalam rangka membangun kerja sama di rumah. Walaupun adik-adik pegang sapu, nyapu-nyapu, nah itu juga termasuk membangun iman, karena ada kerjasama di dalamnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau kita semua juga membangun iman, mulai dari kecil sampai kita mati. Cara kita membangun iman. Nah, adik-adik menjadi anak-anak yang baik, maka iman adik-adik juga akan terbangun. Sekarang, siapa di sini yang mau membangun bersama Tuhan? Angkat tangan bersama-sama. Kakak juga mau membangun bersama Tuhan. Kalau Ezra memimpin bangsanya, bangsa Yahudi itu menjadi membangun sebuah bait Allah di Yerusalem. Nah, sekarang kita di sini membangun iman kita. Nah, jadi mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan rajin berdoa dan beribadah serta memuji Tuhan. Kita membangun iman kita, iman di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini adalah mewarnai rumah, contohnya seperti ini. Karena kan khotbah kita temanya aku mau membangun. Jadi adik-adik juga aktivitasnya mewarnai rumah seperti ini. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 10 Maret 2021 di grup kelas Batita TK dengan format nama, underscore sektor, dan untuk info lebih lanjut hubungi Kak Ivana. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Mei, selanjutnya kita mau memuji nama Tuhan. Sebagai respon terhadap firman Tuhan, kita puji nama Tuhan lagu
merendahkan hati kita, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh membaca dan merenungkan tentang pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Kami bersyukur kami sudah punya tempat untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu senantiasa menaungi kami. Hari ini kami boleh belajar untuk membangun iman kami dengan rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan rajin beribadah. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat-Mu agar kami yang masih kecil ini dapat membangun iman kami dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk masa pandemi ini Tuhan, kiranya segera berlalu, karena kami merindukan untuk bersama-sama beribadah, berkumpul di dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Allah Bapa kami dalam surga, berkati orang tua kami, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, dan mereka juga boleh mendidik kami. Berkati juga gereja-Mu GPIP Bethesda Sidoarjo. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini sebab Engkau peduli dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini Tuhan, karena kami berdoa dan menyerahkan doa-doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Seperti dasar ayat persembahan yang akan dibacakan oleh Kak Bika. Yang terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memujikan lagu Beri Padanya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan pada kami anak-anak-Mu, pada orang tua kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk pelayanan kasih dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tak terasa ya Kak, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebagai pujian penutup, kita menyanyi memuji nama Tuhan, dengar panggilan Tuhan. Ibadah rasanya sudah mau selesai dan kita bersama-sama kembali akan menerima berkat Tuhan. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Ibadah sudah selesai, kita akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Mei atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Kak Adri yang sudah mengiringi ibadah pada hari ini. Terima kasih kepada Adik Rahel yang sudah memberikan kesaksian pujian dan membacakan mazmur untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir ada pengumuman ini ya. Tadi ada aktivitas ya adik-adik ya. Kita akan mengumpulkan aktivitas tanggal 10 Maret terakhir ya. Kumpulkan tanggal 10 Maret 2021 di grup kelas Batita TK dengan format Nama _sektor. Nah, info lebih lanjut bisa hubungin Kak Ivana. Terima kasih juga kepada Kak Rina, kepada Kak Rebecca yang sudah menjadi leader pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Adik-adik tahu apa itu Paskah? Ya, benar sekali, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap? Di perayaan Paskah tahun ini, adik-adik bisa merayakannya dengan mengikuti lomba. Dan yang istimewanya lagi, lombanya bisa dilakukan di rumah loh. Lombanya apa saja adik-adik? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Nah, gimana adik-adik? Seru kan? Pastinya tak sabar pengen ikutan. Eits, kakak
kasih satu hal lagi. Di setiap lomba akan ada 10 hadiah untuk 10 pemenang. Wow, pastinya akan semakin seru ya. Untuk info lebih lanjut, adik-adik bisa dapatkan di sosial media Pelkat PA. Atau bisa juga menghubungi nomor kontak person yang tertera. Selamat mengikuti lomba adik-adik. Ayo tetap semangat mengikuti lomba. Tuhan Yesus memberkati.